Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya. Tetap semangat dan semangat, semangat, semangat. Ya, oke, gimana keadaan pagi hari ini? Tetap semangat ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat semuanya. Semoga semuanya dalam menjalani hari-harinya selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, perkenalkan sebelumnya nama Bapak Acep Muhammad Isya, sarjana pendidikan agama Islam, alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu benar-benar mendapatkan apa yang sesuai dengan yang Bapak tempuh di perguruan tingginya, yaitu sebagai pendidik dari pendidikan agama Islam. Nah, tentunya adik-adik saat ini sudah memiliki berbagai ciri-ciri ataupun kemampuan ataupun hal-hal yang menciri khaskan diri sendiri. Namun di sini dalam hal kali ini Bapak ingin mengupas ataupun menjelaskan satu materi, tapi ini menyangkut berbagai materi dan berkaitan dengan satu sama lain. Materinya yaitu judul materinya pasti penasaran. Nah, ini materinya luar biasa dan berkaitan dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum berbasis karakter. Kalau Bapak lihat ya, kemarin adik-adik sudah disuguhkan salah satu penampilan dari organisasi atau ekskul yang ada di Darul Mutakin ini. Nah, adik-adik pasti lihat karakter apa yang ada di salah satu organisasi tersebut. Nah, saat ini Bapak akan menjelaskan tentang pendidikan karakter, yang dalam hal ini adalah penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter ini penting gak sih? Harus dikuatkan? Penting banget adik-adik. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak berkarakter, itu susah. Susah untuk apa? Susah diterima di teman-temannya, susah diterima di lingkungannya, susah diterima di keluarganya, dan lain sebagainya. Susah sekali. Ya, makanya adik-adik itu harus berkarakter. Apa sih tadi karakter tersebut? Ya, karakter itu adalah ciri khas yang harus ada di diri kita dan yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada. Ya, kita harus mempunyai ciri khas tersendiri. Contoh misalkan adik-adik mungkin tahu gak karakter Kang Sule seperti apa misalkan, atau menteri pendidikan kita yang baru karakternya seperti apa. Masih remaja, masih keren, ya, Pak Nadiem luar biasa karakternya. Adik-adik mungkin lihat ya seperti apa. Atau presiden kita Pak Joko Widodo, nah karakternya seperti apa, mungkin adik-adik juga tahu ya, bisa membedakan. Pak Prabowo seperti apa, nah karakternya ada tersendiri ya. Nah, jadi adik-adik, penguatan pendidikan karakter ini sangat penting. Oke, baik, ke yang pertama saja. Pendidikan karakter yang harus dikuatkan, yang pertama ya adalah remaja berkarakter religius. Remaja berkarakter religius. Remaja itu ukurannya, umurnya kira-kira berapa sih? Berapa sih adik-adik? Nah, remaja berkarakter ini kira-kira usia SMK lah. Ya, SMK. Usia SMK yaitu sekitar 14-15. Nah, ini sudah masuk menginjak usia remaja. Nah, remaja yang berkarakter, apalagi berkarakter religius seperti apa? Yang selalu berpeci, nah, yang selalu berpakaian rapi ataupun berkoko, dan seperti apa? Nah, banyak ya, banyak ketika berbicara tentang karakter religius, berbicara tentang karakter remaja berkarakter religius banyak sekali. Tapi akan Bapak coba contohkan. Salah satunya, misal seseorang ataupun orang yang berkarakter religius, remaja yang berkarakter religius itu senantiasa salah satunya gemar melaksanakan ibadah ya. Ibadahnya terutama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan. Ya. Terus apalagi berpuasa dan lain sebagainya. Itu salah satu yang sering dilakukan oleh remaja berkarakter religius ya. Yang kedua,
masih berbicara tentang remaja berkarakter religius. Nah, salah satu memang yang biasa paling terlihat itu selain sikapnya, selain tadi apa yang selalu dilakukannya, yaitu berbicara kepada Allah Subhanahu. Mohon maaf, bukan berbicara ya, berbicara lewat hati ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi melakukan perintah-perintah Allah itu secara benar atau secara baik-baik. Nah, apalagi yaitu yang kedua adalah biasanya berpakaian ataupun berperilaku, bersikap, bertutur kata lebih ke religiusnya ya, biasanya senang berdakwah ya, senang bertabligh dan lain sebagainya. Atau berpakaian juga biasanya berkarakter religius itu berpakaian berpeci ya, berkoko dan lain sebagainya. Itu biasanya salah satu yang paling menonjol daripada remaja yang berkarakter. Tapi tentunya yang paling penting adalah lisannya atau tutur katanya, hatinya, seluruh perilakunya itu selalu mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu remaja yang berkarakter. Yang kedua yaitu sehat, cerdas. Sehat ya, yang kedua sehat, karakter yang sehat. Nah, karakter yang sehat ini remaja, awas, remaja, apalagi remaja ini seorang pemuda, nah harus sehat ya selalu. Makanya seorang remaja itu diusahakan harus selalu menjaga aktivitas kesehariannya, olahraga dan lain sebagainya ya, harus sehat. Tidak masih remaja udah loyo dan lain sebagainya. Nah, banyak contohnya seperti apa? Contohnya remaja yang karakter yang di luar karakter, tidak kuat karakternya seperti apa? Banyak hari ini remaja yang memang ataupun pemuda yang coba adik-adik lihat di jalan ya, kondisi tubuhnya ya, terus kondisi mentalnya, terus ataupun tadi kondisi fisiknya tuh lihat banyak yang ya macam-macam lah, apalagi kondisi mental, tidak berani mengambil suatu sikap ya, tidak berani menjadi seorang yang seharusnya menjadi seorang pria sejati ataupun menjadi seorang remaja yang sehat ya. Yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter. Dalam hal ini yang ketiga yaitu cerdas. Nah, remaja yang cerdas itu seperti apa? Remaja yang cerdas ataupun karakter seseorang yang cerdas itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nah, saat ini banyak ya adik-adik, terutama anak sekolah. Anak sekolah tentunya beda dengan anak-anak yang tidak sekolah ya. Jadi kalau adik-adik sekolah itu harus beda dengan anak-anak yang tidak sekolah. Contoh, mana mungkin di sekolah ya rambutnya gondrong ataupun panjang dan lain sebagainya. Nah, di sekolah itu dibiasakan dengan rapi ya. Itulah karakter sekolah. Tidak bisa disamakan antara karakter sekolah dengan di jalan ya, karena di jalan itu bebas. Meskipun di jalan pun ada aturannya, tapi ya aturan yang lebih jelasnya lagi di sekolah. Berpakaian rapi dan lain sebagainya. Tentu adik-adik ini harus beda dengan yang di jalan. Jangan sampai anak sekolah tidak bisa dibedakan dengan anak jalanan. Dalam hal ini tidak semua anak jalanan pun tidak bagus ya. Anak jalanan pun banyak yang bagus, tapi akan berbeda lagi dengan anak sekolah ya. Insya Allah paham ya. Itu yang ketiga ya daripada pendidikan, penguatan pendidikan karakter ini, yaitu tadi remaja berkarakter religius, yang kedua sehat, yang ketiga cerdas ya. Nah ini yang paling penting nih, ketika kita berbicara karakter, ketika kita berbicara pendidikan berkarakter, apa nih yang paling penting? Yaitu produktif. Adik-adik, saat ini negara kita, bangsa kita semakin kekurangan generasi-generasi yang produktif. Kenapa? Karena lebih banyak yang pasif. Apa sih Pak contohnya? Contohnya seorang anak, seorang siswa, seorang remaja
yang gemarnya hanya bermain game. Apakah itu aktif? Apakah produktif? Itu pasif. Ya. Kebanyakannya hanya terfokus pada dirinya sendiri tanpa fokus ke yang lain. Nah ini, jadi jadilah seorang remaja yang produktif. Produktif itu seperti apa? Selalu mengembangkan dirinya, selalu mengembangkan bakat-bakatnya, selalu mencari untuk mencari ilmu, mencari pengalaman untuk memperdalam, mempertajam dari karakter, dari kemampuan yang dimilikinya. Bahkan mencari tahu dirinya, apa sih karakter saya selain dari A, mencari tahu karakter B, karakter C, atau kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C-nya. Ya, selalu dicari dan nanti diolah ataupun kalau dalam hal ini, kalau di sekolah dilatih dalam hal apa? Selain di kelas, biasanya di sekolah-sekolah ada yang namanya wadah, yaitu wadahnya bisa di OSIS sebagai organisasi internal dan MPK. Nah ada juga biasanya di eksternalnya, yaitu ekskul, ya ekskul atau wadah untuk masing-masing sesuai dengan kemampuannya ataupun bakatnya masing-masing, itu yaitu di ekskul. Nah, silahkan adik-adik harus menjadi seseorang ataupun siswa ataupun remaja yang produktif. Produktif di mana? Produktif di sekolah, produktif di masyarakat, produktif untuk agama, produktif untuk keluarga, produktif untuk bangsa, untuk negara ini. Ya, banyak caranya. Produktif di keluarga, adik-adik bisa membantu kebutuhan-kebutuhan keluarga. Banyak ya, tidak hanya selalu bersifat materi, bersifat ya secara kebutuhan keluarga lah. Intinya bisa membantu sekiranya hal yang bisa membantu untuk keluarga. Di sekolah, bisakah produktif? Bisa. Dengan cara apa? Bisa berwirausaha atau tadi bergabung di organisasi atau di ekskul. Ya, insya Allah di Darul Mutakin ini ekskulnya luar biasa, sudah berprestasi juga. Silahkan bisa ikuti ekskul tersebut ya. Insya Allah kalau adik-adik aktif ataupun produktif tadi mengembangkan bakat-bakat yang ada atau mempertajam bakat yang sudah dimiliki, insya Allah di ekskul itu akan dipertajam lagi dan akhirnya adik-adik akan menjadi seseorang yang berkarakter. Ya, tadi karakternya religius, cerdas ataupun sehat, ya, yang terakhir terutama produktif. Tidak hanya menjadi seorang remaja yang berkarakter religius, tapi adik-adik juga menjadi seorang remaja yang sehat, yang cerdas, yang produktif. Tadi remaja yang berkarakter religius senantiasa selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai ciri khas baik itu tutur katanya, baik itu perilakunya, baik itu tindakannya, selalu menciri khaskan tentang keislamiannya ataupun keagamaannya. Yang kedua, Bapak ulas lagi, yaitu remaja yang sehat. Sehat dalam arti sehat pikirannya, sehat batinnya, sehat jiwa raganya, ya. Jadi jangan sampai anak muda, masih 15 tahun, loyo, ya, gak ada semangat. Aduh, jangan sampai seperti itu. Mau dikemanakan bangsa negara ini? Ingat, para pejuang negara Indonesia dulu bertumpah darah itu adalah oleh para remaja yang bersemangat, yang sehat, ya. Selain yang sehat, apalagi yang cerdas. Buktinya kecerdasan para remaja banyak dibuktikan pada saat memperjuangkan negara ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, ya. Jadi adik-adik, awas, jangan lupa dijaga tadi karakter religius, karena kita adalah seorang yang beragama Islam, ya. Kita harus beda dengan orang-orang barat. Yang kedua, karakter kita yaitu sehat. Orang-orang Indonesia dengan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang luar biasa lengkap, ini harus menjadikan Indonesia selalu sehat, ya. Yang ketiga yaitu cerdas. Cerdas dalam hal bertindak, cerdas dalam bertutur kata, cerdas dalam berpikir, cerdas bisa membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk, ya, mana hal-hal yang memang itu bertentangan dengan aturan hukum, baik aturan hukum agama, hukum aturan negara, hukum aturan keluarga, ya, hukum keluarga, hukum lingkungan. Nah, itu jangan sampai bertabrakan.
ya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah adik-adik harus menjadi seorang remaja yang berproduktif atau remaja produktif yang selalu memperdalam kemampuannya, mengeksplor kemampuannya sebanyak mungkin, ya setajam mungkin. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri adik-adik di masa akan datang, ya. Karena dengan begitu, insya Allah negara ini akan bangkit, negara ini akan kuat dengan para pemuda, dengan para remaja yang memiliki karakter, dengan karakter yang tadi yang pertama religius, sehat, cerdas, dan produktif. Bapak yakin negara ini akan menjadi negara selain negara yang disebut dengan negara Asia ataupun macan Asia. Insya Allah negara ini akan menjadi negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur, ya, negara yang gemah ripah loh jinawi, negara yang sejahtera, negara yang makmur, negara yang berkeadilan dan berketuhanan yang Maha Esa, ya. Begitu adik-adik. Jadi luar biasa ya kalau berbicara tentang karakter. Silahkan, karakter adik-adik mau seperti apa? Tentukan dari sekarang, ya, karena karaktermu akan menentukan jalan kehidupanmu sendiri. Berkarakter, insya Allah jalan yang akan dituju itu akan dipermudah. Tidak berkarakter berarti siap dibawa ataupun dikendalikan oleh orang lain. Makanya adik-adik harus mempunyai karakter tersendiri, ya. Pelajari dari sekarang, apa sih karakter saya, apa sih kebiasaan saya, apa sih kemampuan saya. Silahkan dipelajari. Banyak medianya, bisa melalui dengan teman-teman, bisa dengan mengikuti kegiatan organisasi, bisa juga dengan membaca diri sendiri. Atau adik-adik bisa memisahkan mana karakter saya, mana bukan karakter saya, ya. Kita orang Indonesia karakternya lebih ke karakter religius. Kenapa? Karena 95% ataupun 85% kalau nggak salah sekarang, yaitu negara Indonesia adalah negara yang agama Islam. Karakternya apa? Yang terkenal di barat, negara kita adalah negara yang santun, negara yang selalu menebarkan senyum, sapa, dan salam kepada siapapun, ya. Jadi itulah karakter yang dibangun oleh negara ini. Saatnya sekarang adik-adik menentukan karakter adik-adik sendiri ke masa akan datang. Supaya apa? Supaya adik-adik mempunyai tujuan yang jelas, cita-cita yang jelas, harapan yang jelas daripada adik-adik, ya. Kiranya itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai penguatan pendidikan karakter ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani kehidupan berkarakter. Karaktermu hari ini adalah penentu kehidupanmu di masa akan datang. Terima kasih.